Nah, Tom, kalau naik kereta jalan-jalan bisa turun di stasiun Gambir, setelah itu deket di sana harus ada tempat wisata yang wajib dikunjungi. Iya, ini salah satunya Monas kan. Nah, ini Monas penting sekali karena sejumlah lokasi wisata ibu kota ini padat ya di sisa libur awal tahun ini. Salah satunya itu tadi, kawasan Monas. Ya, dan kepadatan terpantau mulai dari pintu masuk menuju puncak Monas. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini, Adam Suryanegara akan melaporkannya kepadatan wisatawan dari kawasan Monas. Adam. Ya, Tommy dan Ali, selamat tahun baru 2016 dan masih di suasana libur tahun baru ini, Monas masih menjadi primadona ataupun tempat wisata favorit warga untuk mereka berwisata bersama keluarga. Dan hingga siang ini, kawasan Monas sudah mulai dipadati pengunjung. Kita bisa melihat bagaimana antrian dari pintu masuk Monas menuju ke puncak Monas karena memang mereka harus menggunakan lift untuk bisa menuju ke pintu masuk dan melihat kota Jakarta dari atas Monas. Dan untuk di Monas ini ada berbagai macam objek yang bisa dinikmati para pengunjung. Misalnya seperti adanya 51 diorama sejarah Indonesia, bagaimana para keluarga ataupun anak-anak yang ikut ke Monas ini bisa melakukan edukasi ataupun pembelajaran agar mereka mengetahui bagaimana sejarah Indonesia di masa yang lampau. Selain itu juga adanya rekaman Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Dan yang paling ditunggu Tommy dan Alis, mereka akan masuk ke dalam puncak Monas. Di mana di puncak Monas, para pengunjung bisa melihat panorama kota Jakarta dari ketinggian 115 meter. Dan di setiap sudut di puncak Monas juga disediakan teropong. Dan teropong itu bisa digunakan untuk melihat kota Jakarta, keindahan kota dari atas dan untuk lebih dekat lagi. Dan selain itu juga, para pengunjung juga tadi meski diguyur hujan yang cukup deras, tak menyurutkan niat mereka untuk berwisata di kawasan Monas ini. Dan seperti apa, kita akan berbincang dengan salah satu pengunjung di Monas ini. Ya, Ibu, selamat siang, Bu. Ya. Dengan Ibu siapa? Saya Tina. Tina ya. Ibu, ini kan masih dalam suasana liburan tahun baru ya. Ini kenapa memilih Monas untuk mengajak keluarga berwisata nih, Bu? Karena liburan anak-anak, jadi untuk pengetahuan juga untuk anak-anak dan pemandangannya dari atas bagus banget, bisa ngelihat ke semua seluruh Jakarta. Jadi artinya memang tujuan utama untuk naik ke puncak Monas. Iya, naik puncak Monas dan udah 3 kali ini hanya hari ini saya bisa naik ke puncak. Yang kemarin-kemarin nggak bisa masuk, udah ketutup, udah saking banyaknya orang. Tadi kan juga sempat ngantri panjang ya sampai berjam-jam nih. Ibu rela nih untuk ngantri untuk bisa. Oh, iya banget. Pagi-pagi udah datang ke sini, kira-kira sampai sini tadi jam 10, itu udah ngantri sepanjang banget itu, 2 jam mungkin ngantrinya. Mau naik ke atas ke puncaknya. Oh, gitu ya. Untuk selain puncak Monas mungkin ada wisata lain, Bu, yang akan dilihat di Monas buat anak-anak? Yang di Monas. Paling ke cawannya, setelah itu baru ke bagian bawah museumnya. Di situ ada macam-macam mengenai kemerdekaan, mengenai pemberontakan, semua G30 SPKI juga ada di situ. Oke, baik Bu, terima kasih. Selamat lagi berlanjut berlibur bersama keluarga ya. Dan untuk tiket Monas ini bervariasi. Untuk orang dewasa dikenakan tiket sebesar Rp5.000, untuk mahasiswa dikenakan tiket sebesar Rp3.000 dan untuk anak-anak cukup hanya dengan Rp2.000 saja. Namun untuk naik ke dalam puncak Monas akan ada biaya tambahan. Untuk anak-anak akan dikenakan biaya tambahan Rp4.000, untuk mahasiswa Rp5.000 dan untuk orang dewasa Rp10.000. Dan ini merupakan tempat wisata yang cukup murah karena ada berbagai macam objek yang bisa dinikmati di Monas ini. Ya, kembali ke Tommy dan Alis. Adam Suryanegara dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ya, ini